Jansel Kilik? Ya? Jadi, kau wanita telah merayu suamiku. Apa maksudmu, Nyonya? Bersikaplah yang baik. Aku tidak kenal dengan suamimu. Benarkah? Lalu ini apa? Lihat fotonya. Kau benar-benar tidak tahu malu merayu laki-laki yang sudah menikah. Apa kau tidak tahu malu? Apa kau tidak punya hati nurani? Dengar, jaga mulutmu atau aku harus menutup mulutmu. Benarkah? Silakan saja. Kau harus malu. Kami punya 3 orang anak. Anak yang ketiga masih bayi. Apa kau tidak punya nurani sama sekali? Jaga mulutmu. Untuk apa? Dasar wanita tidak punya nurani. Keluar dari sini. Akan kulenyapkan kau sekarang juga. Keluar. Kau akan mati di penjara. Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Dasar tidak tahu malu. Lepas. Kau tahu kenapa? Dia telah merebut suamiku. Anak-anakku tidak bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Keluar dari sini. Kau ingin menyuruh aku pergi? Kau tahu, kau tidak berhak buka mulutmu. Cepat panggilkan polisi sekarang. Lepaskan aku. Panggil saja polisi. Tidak usah ragu, apa yang akan kau katakan pada mereka? Bahwa kau merampas suamiku dan aku sangat marah begitu? Aku peringatkan, lepaskan suamiku atau aku akan menghancurkan duniamu. Kau mengerti? Mau panggil polisi? Sentuhan wanita pasti akan membuat orang-orang Istanbul senang pada negaranya yang menjadi pusat kebudayaan Eropa di tahun ini. Bagus. Sangat positif. Itu berita yang sangat hebat. Itu awalan yang baik untuk kita. Tapi Sehrazad tidak sependapat dengan itu, Tuan Zafer. Dia menelpon para wartawan pagi ini dan memarahinya. Kenapa? Apa yang membuatmu marah? Kau tidak suka fotonya? Itu juga, tapi ada masalah yang lainnya. Apa masalahnya? Aku tidak suka dengan kata-kata dari berita itu. Pertama, bukan aku sendiri yang menjalankan proyeknya. Aku menjalankan bersama Benu. Itu tidak masalah, Sehrazad. Ayolah. Aku rasa kau tidak suka julukannya, yaitu Ratu Hayalan. Iya, itu juga dan kalimat yang lainnya. Jika namaku ada di koran, aku harus ada di situ bersama pekerjaanku. Bukan karena aku seorang wanita. Jika ada arsitek yang sukses, mereka harus menulisnya. Kau setuju dengan yang dia katakan, Benu? Menurutku, setiap wanita yang memperhatikan pekerjaannya harus berpikir seperti itu. Oh tidak, kita dalam kesulitan sekarang, Karim. Arsitek perusahaan Binyapi sangat hebat. Kau harus terbiasa dengan itu, Zafer. Harus, karena itu adalah kejahatan terbesar di antara kita. Apa Onur juga berpikir begitu? Sekarang dia ada di mana ya? Dia sedang ada rapat di Dewan Perindustrian. Mungkin akan lama.
Apa yang terjadi di sini? Chancel? Chancel, ada apa? Kenapa kau menangis? Tinggalkan aku, Ali Kemal. Kembali ke rumahmu. Apa maksudmu, Chancel? Kenapa kau berkata begitu? Baru saja ada wanita yang datang ke sini. Dia istrimu. Istriku? Dia bilang begitu. Dia menyerang Chancel. Dia mempermalukannya di depan semua orang. Dia hancurkan semuanya. Setelah susah payah, kami baru bisa usir dia. Oh ya, dia juga meninggalkan ini. Tidak bisa, Ali Kemal. Hubungan kita harus putus. Sebaiknya kau kembali ke rumahmu. Chancel, Aku mengerti. Kau tidak akan bisa jadi milikku. Sekarang, kau harus cerita semuanya padaku. Tuan Onur sudah melamarku. Apa katamu? Aku tidak percaya ini. Itu berita yang bagus sekali. Kau pasti menerimanya, kan? Tidak. Kenapa aku harus menerimanya? Tapi aku juga belum menolaknya. Sehrazad, aku senang sekali. Pokoknya, ceritakan dari awal. Jangan membuat aku jadi gila. Kapan kau mulai bepergian dengannya? Ayo ceritakan. Kami tidak bepergian. Apa? Dia melamarmu tanpa bepergian sama sekali denganmu? Aku tahu ini aneh, tapi itulah kenyataannya. Sikap seperti itu cocok bagi Tuan Onur. Kenapa kau berpikir begitu? Tuan Onur, orang yang bisa sangat mencintai seseorang. Tapi kalau dia mencintai seseorang, dia tidak akan melihat yang lainnya. Bagaimana kau bisa tahu? Sudah 4 tahun kita kerja bersama Sehrazad. Aku sudah mengenal dia. Apa kau tahu? Waktu pertama kali dulu dia bersikap kasar padamu. Aku tahu dia tertarik padamu. Aku yakin dia pasti tertarik padamu, makanya dia bersikap seperti itu. Aku memang benar kan selama ini? Pertama-tama dia mengujimu dulu. Lalu dia bersikap kasar kepadamu. Lalu dia tahu bahwa kau adalah wanita yang sangat hebat. Maka tanpa buang waktu untuk saling mengenal, dia langsung melamarmu. Sifat seperti itu cocok bagi Tuan Onur. Iya kan? Lalu apa salahnya? Jangan bilang kau tidak cinta padanya, Sehrazad. Entahlah. Mungkin aku tidak merasa begitu, tapi... Tapi apa, Sehrazad? Kau harus melupakan ayahnya, kan? Bagaimana bisa, Benu? Bagaimana bisa aku lupakan orang yang sangat aku cintai? Ya, kau benar. Tapi dia tidak ada di sini lagi. Dan dia tidak akan kembali. Kau harus membiasakan hidup tanpa dia. Kau masih muda. Mencintai itu adalah hakmu. Ada 100 Igor dan 500 Valentina di sana, Tuan Burhan. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Sulit mencari mereka hanya dengan mengandalkan nama-namanya saja. Kami memiliki alamatnya. Tapi alamat saja tidak cukup. Begini, Nyonya Mihriban harus datang ke kantor polisi dan dia harus melapor pada kami. Baru kita bisa mulai prosesnya secara legal. Yasar, kau sudah tahu, itu perjalanan yang sangat jauh sekali. Kita harus gunakan jalan pintas saja. Dia itu wanita yang sangat terhormat. Dia tidak mungkin mau menceritakan alasannya kenapa dia pergi ke sana. Hah? Katakan, di manakah aku bisa menemui mereka? Aku mohon jangan cari masalah. Biar kami yang mengurusnya, Tuan. Cepat atau lambat, kami pasti akan menangkap mereka. Yasar, aku butuh paspornya. Meski mereka dapat bantuan atau tidak, bagaimanapun juga aku akan melakukannya. Mereka menyerahkannya di tempat musiknya Baran. Apakah tempatnya di bagian kanan di Boulevard? Iya, itu benar. Banyak hal yang terjadi di sana. Tapi kami tidak bisa menemui mereka di sana karena tidak ada bukti. Carilah Kadir di sana. Dia bekerja untuk kami. Kirim salam dariku. Dia akan membantumu. Terima kasih. Apa yang telah kau lakukan, Fusun? Kau pikir siapa dirimu? Apa yang kau lakukan pada cinta dalam hidupku? Hebat sekali.
Apa yang membuatmu begitu berani, Ali Kemal? Apa yang sebenarnya kau inginkan dari Changsha? Jangan sebut-sebut nama wanita itu di rumah ini, kau tahu itu? Ada apa ini? Kau punya masalah dengan diriku. Lalu kenapa kau pecahkan kaca jendela tokonya? Kau sedang bertanya padaku ya? Hebat sekali, Ali Kemal. Ternyata wanita penghiburmu itu telah memberimu semangat sebelum kau datang ke sini ya? Fusun! Ali Kemal. Ali Kemal. Kau berani ke sini karena ayahmu tidak ada di rumah kan? Kalau ayahmu ada di rumah, kau pasti tidak akan berani seperti ini. Kalau kau berani mendekati Changsha lagi, aku akan menghabisimu. Ali Kemal, apa yang kau Oh ya katakan? Tuhan, berikan aku Sadarlah. kesabaran. Aku bisa jadi gila, Ibu. Kau dengar itu sendiri kan? Wanita itu sekarang lebih penting baginya daripada istrinya. Ali Kemal. Dasar tidak punya moral. Oh ya Tuhan, ambillah nyawaku agar aku tidak mendengar semua itu. Dasar memalukan kau. Sudahlah, Semoga Tuhan hentikan, segera Fusun. mencabut nyawamu sekarang. Jangan mengutuk dia, Fusun. Ali Kemal. Kau Tenang. bahkan tidak bisa menjadi saingannya. Ali Kemal, apa kau sudah gila? Ya, memang. Akhirnya kau benar-benar membuatku jadi gila. Kau tenang saja, aku akan hancurkan rumah wanita itu nanti. Dia akan melihat apa akibatnya merampas suami orang. Diam. Kau akan celaka, Fusun. Celaka. Kau telah membuat cukup, hidupku Ali menjadi Kemal. neraka. Rasakan. Kau bahkan tidak pernah bisa untuk membahagiakanku. Ali Kemal. Ali Celaka Kemal. kau. Celaka kau, Fusun. Fusun. Celaka kau. Kau orang gila. Sudah, katakan pada wanita itu, aku akan membalas perbuatannya padaku. Pergi dari sini. Sudah, Nyonya. Aku akan membuat hidup kalian jadi neraka. Pergi. Akan kulenyapkan kau, Fusun. Aku bersumpah suatu hari nanti kau akan kulenyapkan. Keluarkan aku. Akan kulenyapkan kau nanti. Akan kubuat kalian berdua merangkak nanti. Tenanglah, Kau akan mengemis-ngemis tenanglah. demi untuk bertemu dengan anak-anakmu, Ali Kemal. Ali Aku tidak mau Kemal. kembali lagi ke rumah ini sampai kapanpun juga. Biar iblis membawamu ke neraka. Biarkan saja. Ali Kemal. Kau Fusun, pasti akan diam. kembali ke sini. Dengar itu, Ali Ali Kemal. Kemal. Kita Ali Kemal, akan tunggu. bicara lagi kalau kau sudah mencium kakiku. Ali Kemal, kau mau kemana? Tunggu, nak. Lebih baik aku mandi saja. Jangan bicara begitu. Ali Kemal, jangan pergi. Ali Kemal. Ali Kemal. Ali Kemal. Giliranmu, ayo. Ayo. Berikan minuman satu saja. Ayo Tuan Anur. Kau terlalu memaksakan dirimu. Tenang saja. Oh, Anur, selamat datang. Bagaimana kabarmu? Ya, masih sama saja, memimpin klub. Karim bilang padaku, katanya kau sudah pindah. Ya, begitulah, demi kebaikan kita semua. Kau tidak pernah terlihat lagi, Tuan Onur. Aku sangat sibuk. Sekarang Karim sangat senang. Ya, itu benar. Benar sekali. Benu membuatnya jadi berbeda. Benu? Kemarin malam mereka ada di sini. Adiknya Benu juga datang. Akhirnya Karim berhubungan dengan gadis yang baik. Aku ikut senang. Mereka serasi. Itu benar. Giliranku ya? Iya. Kan sudah tidur? Iya. Kami menunggu cukup lama untuk bicara tadi. Aku sampai lelah. Lalu bagaimana? Apa kata mereka mengenai masalahmu, Mihriban? Mereka merekam semuanya. Tapi tidak mudah bagiku untuk bisa mendapatkan pasporku kembali. Aku disuruh menunggu. Aku harap tidak ada hal buruk yang terjadi karena masalah paspor itu. Aku tidak takut, Benu. Kakeknya kan akan membantuku untuk mencarinya. Kakeknya kan? Percuma saja kau berharap seperti itu, Mihriban. Tuan Burhan tidak akan membantu kalau tidak menguntungkan baginya. Tapi tadi dia bilang pada Nyonya Nadide, dia akan mencarinya. Karena dia tidak bisa menolak permintaan dari Nyonya Nadide. Kita akan tunggu saja yang baru. Lalu, kenapa malam ini kau tidak bersama Karim? Kami tidak mungkin bisa pergi setiap malam. Kadang dia harus sendirian juga. Tapi kenapa kau tanya aku soal itu? Kenapa kau ada di rumah? Apa ada masalah? Tidak, Apa hari ini kau tidak melihatnya di kantor? tidak. Dia tidak datang ke ruanganku. Dan aku juga tidak bisa ke ruangannya. Oh ya Tuhan.
Dia tidak menelponmu? Apa dia marah karena sesuatu? Apa mungkin dia marah padaku? Ayolah, Sehrazad. Dia sudah melamarmu sebelumnya. Kau tahu, Tuan Onur tidak semudah itu. Lagi pula, kau juga keras kepala. Siapa yang tahu kau bisa sangat membuatnya menderita? Jadi kau pergi dengan Benu? Siapa yang memberitahumu? Semalam aku pergi ke klub. Mert yang cerita. Dia tidak bisa tutup mulut. Dia tidak salah. Dia pikir aku tahu semua itu. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa aku tidak tahu. Jadi Karim, apa sekarang kita impas? Kau juga tidak menceritakan rahasiamu padaku. Kadang itu bisa terjadi. Apa rahasianya sama? Aku ikut senang untukmu. Aku ucapkan selamat. Selamat. Benu itu gadis yang baik dan juga berharga. Aku yakin kau pasti akan hidup senang. Kau tidak ingin menuangkan minuman untukku? Ayo kita rayakan. Hei, kau harus tetap di sini ya. Pergi, jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Kau membuatku sampai harus memukulmu. Kau yang memaksaku untuk memukulmu. Kau yang memaksaku. Yang salah. Hei, apa yang Mulai terjadi? hari ini aku akan selalu memukulmu. Hei, Aku akan kenapa kau memukulmu gadis sering itu? lagi. Apa kau tidak malu memukul seorang gadis? Hei, mau apa menghalangiku? Jangan ikut campur urusan orang lain. Kemari. Kemari kau. Kau benar-benar sudah mabuk. Apa kau ini seorang penjahat? Hah? Kakek kau pergilah. Jangan sampai aku memukulmu juga. Kemari kau. Apa katamu? Wah. Jangan takut, Nak. Tenang. Semua sudah berakhir. Sudah. Kakek, Tenang. kau sendiri yang inginkan ini. Oh, ya ampun. Pisau tidak membuatmu jadi seorang yang jantan. Apa kau bisa menghadapiku tanpa senjata? Hah? Benarkah? Aku sudah suruh kau pergi. Bukankah sudah aku bilang? Ayo maju. Urus dirimu sendiri, kakek. Hah? Hah? Kami sudah sampai, Tuan Buran. Lepaskan. Ya Apa ini? Hah? Terlalu. Apa kau tidak Kau tahu baik-baik saja. memukuli wanita? Sudah Ayo, cukup. jangan takut. Apa yang kalian lakukan? Ayo, Atau malu? Laki-laki terus. sudah cukup. Sudah. Dia harus mati, Tuan Buran. Jangan biarkan dia Kau hidup. bisa melakukannya nanti. Lepaskan saja dia. Biarkan dia pergi. Pergilah. Hah? Ya Tuhan, kota ini sudah banyak berubah. Ayolah, Nak. Jangan takut. Semua sudah berakhir. Tenanglah. Apa rasanya enak? Sebenarnya tempatnya bagus, Onur. Tapi udangnya tidak enak. Itu bagus. Aku ikut senang untukmu. Lalu, Apa? kira-kira kapan kau akan melamar Benu? Aku tidak akan buru-buru sepertimu, Onur. Aku akan mencari waktu. Jangan menunggu terlalu lama. Dia itu bagaikan berlian. Kau tidak akan bisa mencari gadis lain seperti dia. Kau tidak menemui Janep lagi, kan? Karena semalam aku lihat dia ada di Club Mart. Dengar, jangan melakukan sesuatu yang membuat Benu sedih. Akhiri semuanya, selesaikan semua. Kau datang ke sini untuk menasihatiku lagi. Nasihat apa? Kenapa kau jadi sensitif? Benu tidak pantas mengalami semua itu. Itu saja. Dia gadis yang baik. Dia tidak sama seperti semua mantan kekasihmu. Hanya itu. Lupakan Sena. Urus saja dirimu sendiri. Baiklah, terserah kau saja. Onur, sekarang aku tidak membutuhkan nasihat dari siapapun juga. Terutama darimu. Jangan nasihati aku lagi. Kau mengerti? Ibu, sepertinya ayah akan datang. Masuklah. Silakan. Selamat datang. Masuklah, ayo. Aku harap tidak ada masalah. Siapa dia? Selamat datang, Burhan.
Selamat datang. Terima kasih, ya terima kasih. Masuklah. Ibu, Ayah mertuamu menelpon. Katanya dia akan datang membawa tamu. Aku bilang silakan saja. Yang ini adalah istriku, dan yang ini menantuku. Siapa namamu? Aku lupa lagi. Anuska, Ah, ya. Ambilkan jaket untuk tamu. Iya, baik Nyonya. hanya gadis Rusia yang kita butuhkan. Halo, Matt. Wah, sepertinya malam ini kalian membagi tugas. Baru saja owner ada di sini. Kami tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Luar biasa. Selamat malam, Tuan Karim. Kau banyak menghilang sekarang ya? Matt, kalau kau tidak keberatan, kita bicara soal pribadi. Apa? Sedang apa kau? Jangan mulai lagi, Matt. Kau tidak datang bersama Benu. Kau tidak bisa biarkan aku istirahat. Itu urusanku, Matt. Urusanku. Baiklah, aku diam. Minuman yang sama. Iya. Ada apa, Nadide? Sekarang jam 6.30. Aku tidak bisa tidur. Kau tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi? Ali Kemal datang. Dia dan Fusun bertengkar hebat. Apa? Kemarin Fusun pergi ke toko wanita itu. Dia lalu memecahkan kaca jendelanya. Dia menghancurkan toko wanita itu. Apa katamu, Nadide? Apa yang sedang terjadi pada kita, Burhan? Kenapa semua ini sampai terjadi? Aku mohon, carilah dia, carilah Ali Kemal sebelum keluarga kita hancur. Dia harus pulang. aku sudah kerjakan desain untuk hotel dan supermarketnya. Benu ada sedikit pertanyaan tentang alat musik di ruangan konser itu. Apa kau suka beritanya? Kau suka menjadi Tuan Putri Hayalan? Aku mohon Tuan Onur. Kau pikir itu cocok untukmu? Katakan. Kau memanggilku untuk ganti rugi? Ya, bukankah itu adalah hakku? Minta izin dulu padaku untuk membuat berita seperti itu. Izin? Sepertinya aku salah dengar. Aku tidak perlu meminta izin dari siapapun juga. Sherazad, aku mohon agar kau bisa lebih bertanggung jawab. Kita akan segera menikah. Kau akan menjadi istrinya Onul Aksar. Kalau menjadi istrinya Onur Aksal bisa merubah seorang Sherazad,
maka aku lebih baik tidak menikah. Aku bukanlah milikmu, Onur. Aku arsitek Shehrazad Evlioglu. Diriku akan tetap sama, dan marga keluargamu tidak akan pernah menjadi masalah. Shehrazad, Dan kalau kau ingin aku menjadi tahananmu setelah menikah, atau kalau kau berharap aku harus tanya semuanya dulu padamu, biar aku berikan jawabanku sekarang juga. Tidak, aku tidak bersedia menikah denganmu. kau salah paham lagi denganku. Shehrazad, dengarkan aku dulu. Shehrazad. Tuan Onur, ada email dari Semir Slobodan. Kupikir kau ingin melihatnya. Terima kasih. Halo, Selamat pagi. Apa aku membangunkanmu? jam berapa sekarang? Jam 10.50. Oh, sudah terlambat. Apa kau masuk kerja hari ini? Apakah kau mencatat siapa saja yang masuk kerja dan tidak? Kalau kau tidak mau, tidak usah masuk kerja. Tapi saat ini, aku baru menerima email dari Semir Slobodan. Proyek bagian Sky Tower itu telah diberikan pada Avario dari Finlandia. Aku pikir kau ingin tahu. Kita kalah tender Sarajevo. Kita harus kerjakan hari ini. Kalau begitu dalam setengah jam lagi, kau datanglah. Ke kafe kemarin, di Nikapi. Baiklah. Tapi jangan datang tanpa paspor itu ya. Kau jangan datang tanpa membawa uang. Aku tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Kita lihat saja nanti. Halo, Sergei. Aku Burhan Evlioglu. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Apa kau sedang di Istanbul? Oh, kita harusnya makan malam bersama sekali-sekali. Ya baiklah. Kita makan malam hari ini ya. Ada apa, Shehrazad? Sepertinya kau ingin pergi. Kalau kau izinkan. Tentu saja, silahkan. Tapi kita ada rapat jam 3. Aku tahu. Silahkan. Terima kasih. Halo Tuan Karim. Selamat pagi. Kau mau kemana? Aku mau keluar menghirup udara segar. Kau baik-baik saja, Shehrazad? Iya, aku pergi dulu ya.
situs untuk mencari lowongan. Kau harus login di sini. Lalu kau akan dapat jawaban di emailmu. Kalau begitu sekarang kita tulis saja pekerjaanmu, seorang perawat. Tapi aku tidak punya komputer. Untuk itu kau juga bisa melakukannya lewat handphonemu. Handphoneku juga sudah tua. Ada apa ini, Gani? Biar aku tulis alamat emailku saja ya. Biar aku yang mengurusnya untukmu. Kau berikan saja nomor teleponmu, nanti kita lihat. Baiklah. Gani, kenapa kau ada di rumah? Aku sudah pulang dari kuliah, Kak. Cepat masuk ke kamarmu. Aku lapar sekarang, aku mau makan. Aise, cepat bawakan makan siang Gani ke kamarnya saja. Aise, tolong taruh di nampan. Aku mau makan di sini. Gani, jangan merepotkan aku. Pergi ke kamarmu sekarang. Aisyah akan membawakan makan siangmu ke kamar. Kenapa kau berteriak-teriak lagi, Fusun? Kenapa? Gani, lakukan apa yang kukatakan. Aku sedang berbuat baik pada gadis ini. Apakah kau tidak memperhatikannya? Itu bukan tugasku untuk mengerjakan semuanya. Apakah yang dilakukan ayah itu benar? Kenapa ayah mengajaknya ke sini? Kita tidak tahu siapa dia, Bu. Apa kau tidak dengar kata-kata ayahmu? Dia sudah dipukuli. Apa dia harus ditinggalkan sendirian di jalan? Harusnya memang begitu. Dia tahu bagaimana caranya datang ke sini dari Rusia. Itu dosa, Fusun. Dia tamu kita. Aku ikut sedih untuknya. Dia gadis yang cantik. Siapa bilang cantik? Dia sangat kurus. Di rumah ada anak muda. Itu tidak benar. Dia bisa saja masuk ke kamarnya dan membuat masalah. Benar kan? Fusun, Gani sama sekali tidak seperti itu. Sudahlah, jangan terlalu mengkhawatirkannya. Apa pekerjaanmu, Tuan Burhan? Berdagang. Dalam bidang apa? Umum. Bagus. Sepertinya kau tidak suka bicara. Berdiam diri itu lebih baik. Kita tak perlu banyak bicara. Kapan anak itu akan ke sini? Dia pasti akan datang. Kenapa mereka ke sini? Itu dia sudah datang. Hei, berikan. Ini, terimalah. Apakah ini paspor yang berharga itu? Iya, benar sekali. Bagus. Apa kau ingin menebusnya sekarang? Iya, benar sekali. Singkat saja, Tuan Burhan. Berikan 10.000. Maka kau akan mendapatkan paspor itu. Aku berikan 2.000. Maaf, Tuan Burhan. 10.000. Tidak bisa ditawar. Hargaku 2.000. Kalau begitu kita tidak usah bicara lagi, Tuan Burhan. Kau pergi ke jalanmu, aku pergi ke jalanku. Tuan Burhan, sedang apa dengan si serigala ini? Bagus, Tuan Sergei. Selamat datang. Kebetulan kau di sekitar sini. Kau sudah dapat yang kau cari? Sudah. Bagus. Dia minta berapa? 10.000. Aku tawar, tapi dia tidak menerimanya. Dia salah, Tuan Sergei. Aku menerimanya. $1.000. Ya, tapi Tuan Sergei, aku ada transaksi lain dengan Tuan Burhan. Pergilah. Ya, tentu saja. Terima kasih. Tuan Sergei, terima kasih. Tidak masalah, Tuan Burhan. Pada hari Onur melamarmu, dia datang menemuiku. Dia mengatakannya padamu? Ya, benar. Dia mengatakan. Untuk apa dia mengatakannya padamu? Karena Onur tidak pernah merahasiakan apapun dariku. Dia tidak akan bisa. Apa yang dia katakan? Dia bilang kalau dia sudah mencintaimu sejak pertama kali melihatmu. Pertama aku melihat Onur begitu tergila-gila akan cinta.
Dia benar-benar sangat mencintaimu. Tuan Karim, rasanya aneh sekali membicarakan hal ini denganmu. Ayolah, kita ini kan teman. Setidaknya aku pikir begitu. Terima kasih. Sepertinya kau mengatakan iya pada Onur, kan? Iya, tadinya begitu. Tapi hari ini aku sedang marah. Kenapa marah? Apa yang dia lakukan? Tentang berita di majalah itu. Oh, Sehrazad, biar aku beritahu. Onur memang benar. Kau sangat cantik. Maka tidak mungkin kalau tidak ada yang iri. Iri? Ya. Onur selalu menjadi orang yang dominan. Aku bukan mau menakutimu, tapi dia selalu ingin menjadi yang membuat keputusan. Itu tidak mudah. Aku senang mendengar semua itu. Dan aku selalu ingin kalau dia mendapatkan seorang wanita yang dia cintai dan itu bisa mengatur dirinya. Selama ini aku terbiasa untuk hidup mandiri, Tuan Karim. Jadi sepertinya aku tidak terbiasa diatur seperti itu, meski dalam kehidupan bisnisku. Aku mengerti. Aku sama sekali tidak suka jadi bahan pembicaraan. Tapi aku sangat marah waktu Tuan Onur bilang bahwa aku senang disebut sebagai Tuan Putri Hayalan. Saat ini, tugas Onur akan sangat sulit. Sehrazad, apakah kau mencintai Onur? Iya. Sangat? Sebagai sang korban yang mencintai pengawal pribadinya. Maksudmu? Sangat. Bagaimana Sehrazad? Kau mau minum teh lagi? Tapi kita akan terlambat untuk rapat nanti. Sudah, lupakan saja. Sebentar. Halo? Karim, Hai, apa kabar? baik dan kau? Aku baik. Aku menelpon untuk tanya apa ada yang akan kau kerjakan nanti malam. Aku belum tahu, Beno. Bagaimana kalau nanti kau telepon lagi? Tentu saja, terserah kau saja. Baiklah, sampai nanti. Ya, Apa kita akan kirim jawaban pada Semir Slobodan? tanya Tuan Karim saat dia datang. Sudah. Baik, Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, bicara tentang orang baik dan dia pun muncul. Kenapa kau membuat Sehrazad sedih, Onur? Sedih? Apa kalian membicarakan aku? Ya, kami membicarakannya. Waktu aku melihatnya, dia hampir saja menangis. Kami minum teh, lalu bicara sebentar. Kau punya kebiasaan buruk, Onur. Kau cepat marah sebelum bertanya. Apa kau tahu dia sampai bertengkar dengan wartawannya karena berita itu? Kata siapa? Dia yang cerita saat makan tadi. Ketika Zaper mengatakan bahwa itu adalah berita besar, dia menegurnya langsung. Dia tidak bilang padaku. Dia tidak akan bilang. Seharusnya kau yang bertanya. Jadi kalian membicarakan aku. Wanita yang kucintai dan teman baikku.
seorang pemuda. Katanya Tuan Burhan yang mengirim. Dia juga membawa paket. Pasporku ada di dalam situ. Aku senang sekali. Semoga Tuhan memberkati mereka. Tuan Burhan tidak kenal denganku. Dia melakukannya demi kau, Sehrazad. Tuan Burhan, Iya, Nyonya Sehrazad menelpon. berikan padaku. Ya, halo. Selamat sore, Tuan Burhan. Selamat sore, Sehrazad. Aku minta maaf jika aku mengganggu soremu hari ini. Aku menelpon untuk mengucapkan terima kasih. Kau sudah menemukan paspornya Mihriban. Tidak usah berterima kasih, nak. Aku harus mengucapkannya karena kau sudah melakukan kebaikan pada kami. Rasanya tidak sebanding dengan keburukan yang telah aku lakukan padamu. Sehrazad, bisakah dengarkan aku dulu sebentar? Aku dengarkan. Aku tahu aku telah melukai hatimu, nak. Tidak hanya padamu. Akan tetapi juga pada anakku dan cucuku sendiri. Aku tidak akan dapat tempat di surga. Jangan bilang begitu, Burhan. Meski aku bekerja 1000 tahun untukmu sekalipun, aku bahkan tidak akan bisa membayar dosa-dosaku. Biar Tuhan yang menghukumku atas perbuatanku dulu. Tapi kau orang yang sangat baik. Hingga berterima kasih padaku meski itu hanya sebuah pekerjaanku. Itu bukan sekedar pekerjaan. Sewaktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berikan penyesalan dalam diri kami. Aku benar-benar menyesal. Kalau saja aku bisa kembalikan sang waktu, aku ingin kembali ke masa kanak-kanaknya Ahmed. Sehrazad, bolehkah aku memanggilmu anak? Tentu saja. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak percaya ini. Rasanya masih tidak percaya. Chancel, sudah cukup. Sampai kapan kau akan melihat sertifikat rumahnya? Aku tidak percaya kau memberikan rumah ini padaku, Ali Kemal. Percayalah. Kau juga punya rumah. Rumah saat aku sekolah. Sekarang itu milikmu. Saat kau mulai sekolah, kau tidak pernah beritahu aku. Rumah ayahku yang sangat berharga. Kami tinggal di situ selama 15 tahun. Lalu ayahku membangun rumah yang besar dan kami pindah ke sana. Siapa yang tinggal di situ sekarang? Rumah itu disewa. Orang-orang yang kami kenal dari kampung halaman. Sekarang mereka adalah penyewamu. Sayangku, kau berikan rumah ayahmu padaku. Apa aku sangat berharga buatmu? Ah,